Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur di siang hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, kekuatan yang kita punya sehingga kita boleh bawa kehidupan kita untuk datang beribadah. Untuk itu, kalau Tuhan masih berikan kesempatan, baiklah kita mempergunakan sebaik-baiknya. Karena banyak orang di luar sana ingin beribadah, tidak bisa karena keterbatasan keadaan, karena sakit, karena keadaan sekitar, sehingga mereka tidak bisa beribadah. Kalau kita semua masih diberi kesempatan, marilah kita fokus pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal 13 ayat 31 dan 32. Matius 13 ayat 31 dan 32. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 13, terdapat banyak perumpamaan-perumpamaan. Yesus memberikan pemahaman tentang kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan. Adapun perumpamaan-perumpamaan itu banyak jenisnya sesuai dengan keadaan. Tetapi pada saat pagi hari ini kita lihat satu perumpamaan, yaitu tentang satu benih yang adalah sayur. Kalau di sini memang beda tipis, ini sesawi. Kalau di sini mungkin kalau di pasar saudara biasa lihat sayur sawi ya, sayur sawi. Kalau saya melihat benihnya juga hampir sama, bisa setannya itu bulat-bulat kecil. Tetapi sawi di sini berbeda dengan sawi yang ada di Israel. Kalau di sini dengan jelas firman Tuhan katakan, dia bertumbuh bahkan sampai menjadi pohon. Dan ada hewan-hewan, ada burung-burung yang bisa masuk di dalamnya. Pada saat pagi hari ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan. Saudara-saudara, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah tentang biji sesawi. Dan biji sesawi ini bisa bertumbuh menjadi besar. Kita bisa ambil satu kesimpulan, yang Yesus ingin umpamakan adalah proses pertumbuhan daripada sesawi ini. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa benih ini merupakan benih paling kecil dari segala benih. Benih ini termasuk benih yang sangat kecil. Kenapa Tuhan mengumpamakan bahwa kerajaan sorga ini seperti sayur ini? Ada apa dengan kerajaan sorga? Rupanya sifat dari orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah, yang akan menempati kerajaan Allah adalah orang yang memiliki sifat pertumbuhan. Dari sesuatu yang kecil, kalau dalam ayat lain diumpamakan biji sekecil ini seperti iman.
bahwa iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Nah, dari pertumbuhan ini kalau kita melihat bahwa dari yang kecil ini akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tidak mungkin sesuatu yang besar akan muncul tanpa dimulai dari sesuatu yang kecil. Amin. Dari pertumbuhan kecil ini akan muncul proses-proses pertumbuhan sehingga tanaman tersebut akan menjadi besar. Di dalam pertumbuhan ada pun memiliki banyak proses-proses perawatan, karena dalam pertumbuhan tidak bisa dipisahkan dari perawatan. Saya yakin di sini ada ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak juga yang suka menanam, baik menanam tanaman, menanam bunga. Di sana ada namanya proses, ya kan? Dari proses penanaman, proses perawatan. Dari pertumbuhan yang akan kita lihat ini tidak akan lepas dari namanya perawatan. Tidak ada orang yang akan menanam dan dia membiarkan tanaman, ya sudah, tanam kasih biar, nanti Tuhan yang menumbuhkan, nanti dia tumbuh sendiri. Tidak bisa, saudara-saudara, karena rumput juga dia bisa bertumbuh melewati tanaman-tanaman tersebut. Walaupun rumput itu tidak dirawat, tetapi dia juga bertumbuh, bahkan lebih cepat dari tanaman. Saya tinggal di atas di kompleks pertanian. Di sana ada orang-orang yang sering mengeluh, tanaman ini pupuk, tetapi rumput-rumput yang lebih cepat bertumbuh. Rumput ini tidak inginkan untuk dia bertumbuh, tetapi dia mulai bertumbuh terus. Rumput semua itu diizinkan oleh Tuhan, bahwa ketika merawat sesuatu ada yang harus dirawat. Kalau rumput tidak tumbuh, berarti tidak perlu ada perawatan lagi pada tanaman. Nah, saudara-saudara, itu diadakan, sudah memang diatur oleh Tuhan bahwa pertumbuhan-pertumbuhan itu akan terjadi, baik pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang kita tanam, dan juga rumput-rumput yang tidak ditanam, itu harus ada supaya ada namanya proses perawatan. Di dalam pertumbuhan yang baik harus ada yang namanya perawatan yang baik, benar? Kalau tanpa perawatan yang baik, pasti pertumbuhan itu tidak akan dengan baik. Ada halangan-halangan yang membuat pertumbuhan itu menjadi kurang baik. Tidak semestinya, tidak seperti yang waktu yang kita sudah tahu. Ada yang kita tahu tumbuhan, dia bertumbuh cuma 1 bulan, tetapi bisa terhambat, bisa 2 bulan karena kurangnya perawatan, baik makanan di dalam tumbuhan tersebut atau hama yang harus diusir, dan juga tanaman bisa rusak kalau ada hewan-hewan pemakan tanaman. Maka untuk menjaga satu pertumbuhan dari tanaman ada namanya perawatan. Alkitab mencatat di sini benih ini sangat kecil, tetapi apabila dia bertumbuh maka akan lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga ada burung tinggal di dalamnya. Saudara-saudara, saya akan mengaitkan ini dengan pertumbuhan iman, karena iman adalah alat tukar kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Manusia diselamatkan oleh iman. Dengan iman kita bisa menerima kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Amin. Makanya itu untuk menjaga iman kita, supaya iman ini dia bertahan, harus ada yang namanya perawatan. Di dalam iman ada proses pertumbuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa dalam proses pertumbuhan tanaman ada penghambat-penghambat pertumbuhan, baik yang di samping rumput-rumput dan juga hewan-hewan perusak tanaman. Di dalam iman ini banyak sekali yang sanggup menghambat pertumbuhan iman kita. Banyak yang akan menghambat pertumbuhan iman percaya kita. Amin.
banyak yang akan menghambat. Saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman dengan berbagai-bagai media, dengan berbagai-bagai fasilitas yang ada di sekitar kita. Dan kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa menghindari itu. Ada orang-orang fanatik dulu yang pada saat modernisasi ini muncul, mereka fanatik. Tetapi sampai kapan? Tidak bisa bertahan lama. Karena kita tidak bisa menghindar dari keadaan sekarang. Kebutuhan sekarang kita harus miliki seperti handphone untuk komunikasi, aplikasi-aplikasi media sosial. Itu adalah teman kita sehari-hari. Itu sangat baik di dalam pertumbuhan iman. Kalau kita bisa melihat berita-berita yang baik, khotbah-khotbah, sharing-sharing yang baik di sana, tetapi bisa juga ini menjadi hama pengganggu di dalam iman kita. Ada orang yang akan beribadah bisa terlambat kalau dia keasikan melihat media sosial. Ini benar atau betul? Betul? Sudah keasikan seperti tangan ini sudah dilem. Kita datang beribadah, saudara, memiliki kebebasan. Tunggu datang jam berapapun, itu terserah orang. Tidak ada kan Tuhan datang di depan pintu, cepat. Sudah mau jam ibadah, tidak. Gereja hanya memberikan waktu jam ini sekian, dari jam sampai jam ini. Tidak ada yang memaksa datang. Itu merupakan satu kebutuhan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena manusia itulah yang membutuhkan Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kita yang sekarang ini biar kita sudah berupaya apapun, tetap kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tadi pagi saya khotbah, saya bicara tentang dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan itu menghasilkan satu kuasa yang sangat besar. Karena dengan Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Dengan Tuhan kita sanggup melihat nilai-nilai yang besar yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada iman yang bertumbuh. Perawatan demi perawatan itu akan kita lakukan demi kelangsungannya hidup iman kita. Iman itu sangat baik, tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman ini harus dibuktikan. Memang di dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan kita oleh iman. Tetapi di Yakobus menjelaskan bahwa kita yang hidup dengan iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi bagaimana kita bisa berkata kita hidup di dalam iman, tetapi kita tidak ada perbuatan iman? Berarti kita tidak mempunyai iman tersebut. Kalau perbuatan iman kita dengan sendirinya kita bisa tunjukkan, otomatis kita adalah orang-orang yang beriman. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman ini akan sanggup bertumbuh ketika kita hidup dalam komunitas yang beriman. Amin. Pada saat kita hidup dalam komunitas yang membangun iman kita, maka iman ini dia akan naik dan bertumbuh. Pada saat kita datang dalam satu persekutuan yang baik, berteman dengan orang-orang yang hidup seiman, maka di sana iman kita juga akan bertumbuh. Karena gaya hidup yang kita tunjukkan, semua gaya hidup orang beriman. Tetapi kalau kita hidup jauh dari komunitas ini, maka kita akan hidup jauh dari tindakan-tindakan iman. Sayur sesawi ini dia bertumbuh
melebihi sayur-sayur yang lainnya, padahal dia adalah benih yang paling kecil daripada sayuran yang lainnya. Ini menunjukkan adanya satu pertumbuhan yang sangat baik daripada benih tersebut. Pertumbuhan yang baik ini akan disertai dengan perawatan yang sangat baik. Iman yang baik yang kita miliki, walaupun masih kecil, kalau kita mulai rawat dengan baik, percayalah iman itu akan mulai bertumbuh. Kalau kita hidup berdampingan dengan orang yang kurang percaya diri, pesimis, sedikit-sedikit mengeluh, ini bagian dari iman. Maka iman kita juga akan menjadi seperti demikian. Iman kita akan suka mengeluh. Padahal pada awalnya kita mengenal Tuhan dengan percaya menggebu-gebu bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Tetapi karena perawatannya dari pergaulan-pergaulan kita ini, kita melihat dan kita mulai terima masukan-masukan yang kurang baik, yang kurang banyak, yang kurang memberi semangat. Maka pengaruh-pengaruh ini akan mempengaruhi iman kita. Dulunya orang kalau dia rajin datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kesehariannya dia bergaul dengan orang yang kurang beribadah, maka dia juga akan ikut-ikutan tidak beribadah. Karena apa? Dia bisa melihat orang yang tidak beribadah tetapi hidupnya seperti lebih diberkati dari saya. Orang ini hidupnya kurang bagus, mulutnya kotor, suka cerita ini itu, tetapi sepertinya hidupnya lebih baik dari saya. Ini merupakan satu godaan yang mempengaruhi setiap iman kita. Banyak orang yang imannya mulai goyah karena pengaruh sekitar, pengaruh luar. Kalau pengaruh dari dalam, pengaruh kebutuhan. Kebutuhan mulai tidak terpenuhi, iman mulai goncang. Sebenarnya pertumbuhan daripada iman ini, pada saat iman itu mulai goncang, itu merupakan satu pertumbuhan. Karena orang yang akan meningkat, naik tangga, dia akan mengalami proses, dan proses itu akan seolah-olah melebihi apa yang dia punya. Kekuatan yang dia miliki, kecepatan yang dia miliki, proses itu akan lebih dari itu. Tetapi itulah proses peningkatan iman. Tuhan mendatangkan satu masalah di dalam kehidupan, satu persoalan di dalam kehidupan untuk meningkatkan setiap kualitas iman kita. Tetapi kalau kita tidak bertahan di dalam proses tersebut, maka kita akan mundur. Itu bagian dari perawatan iman. Pada saat iman ini akan bertumbuh naik, ada proses yang akan dilewati dan tugas kita harus melewati. Kita manusia diciptakan Tuhan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk melewati proses. Tidak selamanya tinggal di dalam proses, karena proses itu dia harus dilewati. Amin. Bukan untuk tinggal di dalam situ, untuk diam di dalam situ, tetapi berusaha untuk melewati. Pada saat kita melewatinya, di sanalah akan terjadi pertumbuhan iman. Pada saat iman ini sudah mulai bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, sudah bisa memimpin diri sendiri, maka iman ini akan sanggup berdampak bagi orang lain. Sawi ini, sesawi, dia pertama kecil, terus dia bertumbuh. Pada saat dia bertumbuh, dia lebih besar dari sayuran lainnya, saudara-saudara. Dia lebih besar. Selanjutnya, dia bertumbuh, ada burung yang bisa hinggap di dalamnya. Saudara-saudara, ketika iman percaya kita mulai bertumbuh, kita akan kuat. Iman kita akan besar dan kita akan berdampak. Kalau kita melihat perumpamaan ini, ada burung bisa hinggap di dalam situ. Bagaimana kehidupan orang yang beriman bisa memberi payung kepada orang lain, bisa menjadi berkat, bisa memberi pertolongan kepada orang lain yang lemah, bisa memberi naungan. Kalau apa? Kalau imannya sudah besar. Tapi kalau imannya masih kecil, seperti tanaman, kalau sesawi itu masih kecil, burung dia hinggap, sayurnya pasti patah karena belum kuat. Tetapi kalau sudah besar, sudah kuat, sudah menjadi pohon,
iman ini sanggup menampung hal-hal yang besar. Tadi pagi juga saya katakan bahwa kuasa Tuhan yang besar akan keluar lewat kita sesuai dengan iman kita. Jadi kuasa Tuhan itu besar. Besar sekali. Kita pun tahu Tuhan menciptakan alam semesta dengan kuasa yang sangat besar. Tapi mungkin ada dari kita yang bertanya, kenapa Tuhan bekerja kecil kuasanya di dalam kehidupan saya? Sepertinya kuasa Tuhan sangat kecil. Ingat baik saudara-saudara bahwa kuasa Tuhan akan keluar dari kehidupan kita sebesarnya sesuai dengan keimanan kita. Bagaimana besar iman kita, di situ kuasa Tuhan akan keluar. Amin. Bagaimana besar iman kita, maka kuasa Tuhan itu akan besar juga. Kalau iman kita hanya 1 kilogram, maka kuasa Tuhan yang keluar juga cuma 1 kilogram. Tetapi kalau kita memiliki iman yang besar, iman yang bertumbuh, iman yang kokoh, dan kita mempercayai Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita, maka kuasa itu akan keluar dari kehidupan kita. Kuasa itu akan nampak lewat kehidupan kita. Firman Tuhan tadi berkata, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, karena Allah melakukan hal yang gagah perkasa, karena Dia punya kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara, dengan iman yang kita punyai, baiklah kita sepenuhnya bergantung sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik bahwa Allah jauh lebih besar dari setiap persoalan kehidupan kita. Yesus lebih besar dari masalah-masalah hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau masalah besar datang, kita lebih percaya dari proses masalah ini, kita lebih percaya bahwa masalah ini kita tidak bisa lewati, maka jadilah demikian. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus lebih besar dari segala-galanya, maka semua akan kita lewati dengan baik. Karena bukan kita yang bekerja, saudara-saudara. Bukan kita lagi yang bekerja, tetapi sudah Tuhan yang bekerja langsung di dalam kehidupan kita. Karena Allah turut bekerja dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Bagaimana kita melihat Allah, kita mengenal Allah. Kalau kita sanggup mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, maka kalau kita mengalami masalah, pasti Allah juga seperti mengalami masalah. Masalah yang kita punya itu akan menjadi beban Allah, karena Dia katakan, serahkanlah hidupmu kepadanya. Pada saat kita mendapat masalah, otomatis serahkan kepada Tuhan. Di sanalah kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kuasa Tuhan turun, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Bukan menghilangkan proses yang ada, bukan menghilangkan masalah yang ada, tetapi kuasa Tuhan turun, Dia akan memampukan kita melewati setiap apapun yang kita alami. Saudara-saudara, apapun masalah dalam setiap kehidupan kita, apapun problem kehidupan kita, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Amin. Tetapi percayalah, kalau kita beriman sungguh kepada Tuhan, kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, seperti besarnya pertumbuhan ini seperti biji sesawi, maka iman yang bertumbuh ini akan menjadi besar, sehingga akan meledakkan setiap gunung-gunung masalah yang menghadang di dalam kehidupan kita, yang menutupi jalan kehidupan kita, yang memagari kehidupan kita. Karena Allah yang besar menghancurkan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita dengan kekuatan yang besar yang Dia berikan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, jaga terus setiap sikap dan pergaulan kita terhadap Tuhan,
karena pergaulan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kualitas kehidupan rohani kita. Pada saat kita bergaul karib dengan Allah, maka di sana Allah juga akan melihat dengan baik apa yang kita gumuli. Tetapi kalau kita bergaul tidak baik dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka pertolongan Tuhan juga akan jauh dari kita. Tetapi kalau kita bergaul karib, kita hidup melekat dengan Allah, maka di sanalah pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah yang memberikan kemampuan, memberikan semangat di dalam hidup kita. Tugas kita bagaimana kita bisa merawat kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita bisa menjadi manusia yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan dengan selalu menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh mempercayakan kuasanya yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh menyegarkan kita, boleh mengajarkan kita, supaya kita boleh hidup dalam pertumbuhan iman dan melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu dekat dengan kehidupan kita. Dengan kedekatan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita alami, Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan selesaikan. Amin. Selanjutnya